Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar, channel yang membahas berbagai kisah, tragedi dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia. Dan pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu kasus yang cukup mengerikan, di mana ada suatu kasus pembunuhan sadis yang terjadi di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang pada saat itu korbannya ditemukan dalam kondisi sudah hangus terbakar dengan kepala yang terpisah dari badannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, menurut pengakuan pelaku, dalam keadaan tubuh yang sudah tidak lagi utuh, tangan korban masih bisa memukul dan mencakar si pelaku. Kisah ini dialami oleh seorang wanita bernama Rahma, yang pada saat itu berusia 34 tahun. Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang identitas Rahma, selain dirinya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai wanita panggilan, alias open BO. Dan tentu saja pekerjaannya itu tidak diketahui oleh suaminya, yaitu Yogi Dayat, yang saat itu berusia 23 tahun. Sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi, sebenarnya kehidupan rumah tangga Rahma dan Yogi berlangsung harmonis dan baik-baik saja. Hingga pada tanggal 1 Juni 2021, sekitar pukul 9 malam, Rahma berpamitan kepada suaminya untuk keluar sebentar dengan alasan membeli popok dan juga keperluan lain untuk anak-anak mereka. Awalnya Yogi tidak merasa curiga dengan kepergian istrinya itu, karena saat itu kebutuhan untuk anak mereka memang sudah menipis. Namun perasaan Yogi berubah setelah hingga tengah malam sang istri belum juga kembali. Terlebih saat itu handphone sang istri juga ditinggalkan di rumah, yang tentunya membuat Yogi semakin khawatir. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada istrinya, Yogi lantas bergegas mencari keberadaan istrinya itu. Namun hingga berjam-jam mencari, keberadaan Rahma belum juga ditemukan. Singkat cerita, keesokan paginya salah satu kerabat Yogi memberikan kabar bahwa di sosial media tengah ramai diberitakan penemuan mayat seorang perempuan dengan ciri-ciri pakaian yang mirip dengan yang digunakan oleh Rahma sebelum meninggalkan rumah. Dengan rasa cemas dan khawatir, Yogi pun langsung bergegas menuju lokasi penemuan jasad tersebut. Setelah sampai di sana dan melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa jasad tersebut adalah istrinya, yaitu Rahma, yang malam itu berpamitan untuk pergi membeli keperluan anak. Namun tanpa sepengetahuan Yogi, sebenarnya malam itu Rahma keluar bukan hanya untuk membeli keperluan anak saja, melainkan juga bertemu dengan teman kencannya. Selain Yogi dan para warga, di lokasi penemuan jasad Rahma juga sudah ada beberapa polisi yang melakukan evakuasi dan menyelidiki penyebab meninggalnya Rahma. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, jasad Rahma ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan bagian kepala yang sudah terpisah dari badannya. Akhirnya dari penyelidikan polisi, dari sebuah rumah kosong yang terletak tidak jauh dari penemuan jasad Rahma, yang diduga merupakan lokasi aksi pembunuhan keji tersebut, polisi menemukan beberapa barang bukti, seperti sepasang sepatu yang diduga sebagai milik pelaku, sebuah ID card, dan juga bercak darah di sekitar rumah kosong tersebut. Dari temuan barang bukti tersebut, dan juga penuturan beberapa saksi, pihak Kepoli lantas melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah dikantongi identitasnya tersebut. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku dengan inisial HP, alias Heri Purwanto, yang ditangkap saat sedang dalam perjalanan melarikan diri. Heri Purwanto sendiri sebenarnya adalah seorang residivis, yang sebelumnya telah mendekam di penjara selama 5 tahun, akibat penyalahgunaan narkotika. Dari hasil interogasi polisi, Heri Purwanto mengakui perbuatannya tersebut. Ia mengaku telah membunuh Rahma malam itu. Heri juga mengaku bahwa pembunuhan itu ia lakukan lantaran merasa kesal dengan sikap Rahma yang dianggapnya tidak konsisten dengan kesepakatan harga saat open BO. Di mana pada saat itu, awalnya Rahma mematok harga 400.000. Namun pada saat berkencan, Rahma terus-menerus meminta uang tambahan dengan berbagai alasan dan juga permintaan-permintaan lain. Hal itulah yang kemudian memicu amarah Heri, yang kemudian berujung pada tragedi pembunuhan tersebut. Namun menurut pengakuan Heri, pada saat melakukan aksi pembunuhan itu, sebenarnya ia juga merasa sangat ketakutan. Karena pada saat itu, korban terus-menerus melakukan perlawanan. Bahkan yang lebih mengerikan, menurut pengakuan Heri, korban yang saat itu telah dipenggal kepalanya oleh Heri, ternyata masih bisa memukul dan juga mencakar. Hal itu tentu saja membuat Heri semakin ketakutan. Karena rasa takut itulah, Heri kemudian melempar kepala korban keluar rumah, dan kemudian membakar tubuh korban untuk menghilangkan jejak. Selesai dengan aksi kejamnya itu, Heri kemudian berniat melarikan diri. Namun sayang aksinya tersebut gagal ia lakukan, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
Dan pada tanggal 28 Desember 2021, Heri Purwanto akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati. Itulah kisah pembunuhan keji yang dialami oleh Rahma. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat dari video ini, silakan kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Sekian video dari Tukang Gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.